Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Aisyah dengan NPM 2317 mata kuliah TBO. Di sini saya akan memahami pertemuan keempat yaitu NFA ke DFA. Oke, sebelumnya saya melihat materi di arsip kuliah. Dan saya juga mempelajari di AI dan YouTube. Sebelumnya saya akan membaca materi yang saya dapat dari arsip kuliah. Jadi ekuivalensi NFA DFA itu dari mesin NFA bisa dibuat DFA yang ekuivalen atau bersesuaian. Artinya kedua mesin bisa menerima bahasa yang sama. Misal M1 ke DFA dan M2 ke NFA. Jika L atau M1 sama dengan L atau M2, maka M1 sama dengan M2. Nah, di sini contohnya adalah seperti ini, bisa dilihat. Lalu ada contohnya. Buatlah sebuah DFA dan NFA yang menerima masukan 0 dan 1 untai diawali dengan 0. Nah, jadi ini terdapat rangkaiannya. Jadi ini awal state dan ini finish state. Jadi yang saya ketahui bahwa kenapa dapat Q1 karena Q0 ke 0 yaitu Q1. Q0 1 himpunan kosong, lalu Q1 0 itu Q1 Q1 1 Q1. Nah, saya akan membuka AI. Nah, di sini saya mendapatkan bahwa ada perbedaan utama antara NFA ke DFA. Kalau NFA itu dari satu state bisa menuju banyak state untuk simbol input yang sama. Sedangkan kalau DFA dari satu state yang hanya menuju satu state. Nah, lalu ada proses konversi. Yang pertama itu adalah menentukan star atau state di DDPA. Nah, saya memahami bahwa kita ambil contoh di sini. Nah, yang ini bahwa star state itu ada di bagian sini, ada tanda panah. Lalu kedua, membuat state baru. Nah, lalu langkah iterasinya. Terus keempat, menentukan accept state. Jadi suatu state di DFA adalah accept state jika salah satu state dalam kumpulan state NFA-nya adalah accept state. Nah, di sini ada saya mencari contoh konversi agar saya memahami suatu NFA ke DFA itu. Bahwa di sini ada NFA. Nah, set pertama state-nya itu ada Q0, Q1 dan Q2 dan state-nya itu Q0. Terus state-nya itu ada Q2. Nah, transisinya itu Q0 A Q1, Q1B Q2, Q2A Q2. Nah, konversi ke DFA-nya itu start state DFA. Jadi hasilnya itu hasil DFA-nya state-nya ada Q0, Q1, Q2, start state-nya Q0 dan state-nya Q2.
Internet ini. Nah, kompleksitasnya itu jumlah state dalam NFA, jumlah state maksimal adalah n. Tetapi pada DFA jumlah maksimal state bisa mencapai 2 pangkat n. Nah, di sini ada keuntungan konversi. Nah, DFA itu lebih mudah diimplementasikan karena tidak perlu mempertimbangkan banyak jalur deterministik. Nah, sedangkan DFA itu lebih cepat dalam uh, operasi karena hanya satu transaksi yang dievaluasi untuk setiap input. Nah, uh, konversi dari NFA itu atau non-deterministic finite automaton itu ke DFA adalah proses mengubah mesin otomatis yang bersifat non-deterministik menjadi yang bersifat deterministik. Nah, ini. Lalu saya akan membuat pemahaman di YouTube. Di sini kita akan play yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita adalah sebuah NFA, tetapi tidak berlaku kebalikannya. Maksudnya, setiap setiap DFA itu merupakan NFA. Jadi NFA itu bisa dikonvert menjadi DFA, tetapi DFA tidak bisa dikonvert menjadi NFA seperti itu. NFA itu bukan DFA itu. Kemudian setiap DFA itu pasti memiliki NFA yang sama atau NFA yang nilainya bernilai sama, ekuivalen. Nah, persamaan dari DFA dan NFA itu dapat dilihat di beberapa tapelnya, yaitu key, kemudian sigma atau input, kemudian Q0-nya, kemudian F atau final state-nya. Nah, perbedaannya itu terdapat pada deltanya atau transition state-nya. Yang mana di DFA itu deltanya itu adalah Q dikali sigma atau state dikali jika Q itu deltanya itu uh, kemungkinan seperti itu. Nah, kemudian contoh kalau ada set NFA ya dengan berupa set string itu seperti ini. Ya, jadi dia jika dimulai dengan yang dimulai dengan 0, jadi jika kita di state A kemudian kita menemukan 0, kita masuk ke state B. Karena bagi state ini kita berada di situ, dia tidak akan pergi kemana-mana karena ini NFA. Berbeda dengan DFA yang mana harus dibuat stuck atau dead state seperti itu. Kemudian jika di B, apapun yang kita masukkan, baik itu 0 maupun 1, maka dia akan berada di B, seperti itu. Nah, kemudian jika ini dari sini kita convert ke DFA, akan caranya seperti ini. Pertama sama seperti sebelumnya, kita buat tabelnya dulu. Kemudian jika kita lihat di state A, jika kita masukkan input 0, maka dia akan berpindah ke state B. Kita lihat seperti ini. Kemudian jika di state A kita masukkan input 1, di sini tidak akan kemana-mana atau kosong seperti itu. Nah, tapi di DFA itu tidak boleh ada yang namanya atau dead state, masih di tabel dia adalah bisa jadi A atau B. Nah, di DFA kita tidak bisa menulis seperti ini, itu tidak boleh. Lalu bagaimana caranya? Kita yang namanya itu digabungkan dari state yang seperti ini. Jadi kita sebut saja namanya. Lalu kita akan melihat di arsip kuliah PPT bapaknya sebelumnya. Nah, di sini kan ada latihan soal. Di sini saya akan mengerjakan latihan soal tersebut. Nah, bahwa di sini ada sebentar. Nah, bahwa di sini key-nya itu
Q0, Q1, Q2. Lalu ada sigma atau yang ini di atas ini ada 0 dan 1. Lalu eh, S-nya ada sebentar. Sebentar. Nah, sedangkan S-nya itu state awal yaitu Q0. Lalu ada finish state, di sini ada Q2. Nah, lalu pengerjaan ininya tabel kita isi dulu Q0, Q1 dan Q2. Lalu eh kita masukkan bagian sigma-nya tadi yang ada 0, 1-nya. Lalu kita isi bahwa ke Q0 ada Q0, 0 ada berapa gitu. Sebentar. Nah, bahwa di sini Q0 yang ke dirinya sendiri ada 0, lalu ke Q2 1. Nah, selanjutnya Q0 ke dirinya sendiri 0 dan Q2 ke Q1 terdapat 0,1 dan Q2 ke Q0 terdapat 0. Nah, mungkin pemahaman itu yang saya bisa pelajari. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Padahal saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.